Shalom, jumpa lagi dengan saya Linda di channel saya Kesaksian Tentang Tuhan Yesus. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih buat saudara yang sudah nonton video saya, yang ikut perjalanan pelayanan kami. Terima kasih banget sudah nge-like dan sudah subscribe, juga sudah bantu share video-video saya. Terima kasih banget. Dan buat saudara yang mungkin baru pertama kali nonton video saya, tolong di like dan subscribe, dan jangan lupa klik loncengnya supaya ada notification kalau ada video saya yang terbaru. Puji Tuhan, hari ini saya ada di Gua Maria Pereng, letaknya di Kecamatan Getasan, itu masuk wilayah Kopeng, dan suasana di sini sangat tenang sekali untuk berdoa. Mari ikuti saya dalam perjalanan saya. Tapi bisa sini kita lihat, di situ ada sendangnya, tapi nanti kita lihat. Kita balik ke sini dulu. Ini sudah sore hari sehingga suasana sudah tenang karena tidak ada sepi ya, karena tidak ada orang datang ke sini. Mari kita masuk. Kita lihat Gua Marianya, ada orang lagi doa, jadi kita pelan-pelan. Ini Gua Marianya. Jangan ramai karena orang lagi doa. Kita turun explore yang di sana dulu ya. Di atas, di bawah salib Yesus, kita bisa berdoa di sana.
kalau kita punya penderitaan di dalam dunia ini, Yesus lebih lagi menderita untuk menanggung dosa-dosa kita. Dia terpancang di kayu salib untuk menanggung dosa-dosa saudara dan saya. Jadi kalau kita punya penderitaan, pergumulan yang berat dalam hidup kita nangis di kaki salib Yesus. Tuhan mengerti apa yang kita rasakan. Mari kita jalan lagi. Jalan salibnya lebih panjang karena di sini jalan salibnya dari atas sampai ke bawah. Kalau kemarin di Taruanggro tidak terlalu panjang, tidak terlalu jauh. Di sini lokasinya lebih besar sehingga bisa dibuatkan yang lebih jauh. Oke, kita naik ya. Suasananya di sini tenang banget. Jadi kalau kita berdoa di sini tenang banget. Itu jalan salib. Nah, ini dari situ jalan salib sampai turun sampai ke sana meter. Jalan salibnya panjang jauh. Ada satu dua orang yang datang berdoa bisa.
Paling tidak saudara tahu bahwa di Getasan di daerah Pereng ada Gua Maria yang bisa saudara datangin berkunjung untuk berdoa. Suasana di sini seperti ini. Kita lanjutin lagi perjalanan saya dari Gua Pereng tadi. Saat ini saya ada di rumahnya Pak Triyono. Beliau ketua wilayah di daerah Getasan. Kita ngobrol-ngobrol sama beliau, jadi kita bisa tahu bagaimana perkembangan umat Katolik di daerah sini ya. Shalom Pak Triyono. Shalom, puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Berkah dalam. Berkah dalam. Pak, ngobrol-ngobrol ini kan panjenengan kan ketua wilayah nih. Betul. Ada berapa lingkungan di sini? Kalau lingkungan di wilayah Gereja Santo Yusuf Getasan itu terdiri dari 7 lingkungan. 7 ya? Iya, 7 lingkungan. Satu lingkungan terdiri dari berapa? Itu rata-rata untuk umat itu sekitar 40. 40, ada yang 50, mungkin ada yang 55. Jadi nanti ada datanya, data umat itu ada. Rata-ratanya 40. 40 ya. Itu cukup banyak ya sebenarnya umat Katolik di wilayah. Getasan. Iya. Itu hanya di wilayah Getasan atau ada yang dari daerah yang di dusun yang lebih jauh? Kalau di dusun itu wilayahnya kan meliputi perbatasan Kabupaten Magelang dan Kota Madya Salatiga. Jadi termasuk di Kopeng itu masuk wilayah Gereja Getasan. Iya. Jadi untuk perbatasannya di Kota Madya itu di atasnya Sale Putih, dusun Pentingan itu udah masuk ke Getasan itu. Cukup banyak ya Pak Triyono. Iya. Panjenengan ngertos mboten anu dulu bagaimana ceritanya ada umat Katolik di lereng gunung ini? Oh, kalau ceritanya ya sejarahnya itu awal mulanya kan dulu itu ada seorang guru Katolik dan mengajar di SD Getasan 1 sini. Kemudian ini cerita dari sejarah ya, sejarah dari orang tua saya. Itu waktu pas ada G30 SPKI, itu semua orang kan harus beragama. Dan orang itu mau menentukan agama yang mana. Dulu kan kepercayaan gitu, atau kejawen, istilahnya kejawen. Nah, orang memandangnya itu almarhum Bapak ST Jayus, Stepanus Jayus, itu kebetulan rumahnya dekat saya di daerah Getasan sini. Itu seorang guru dan merupakan juga seorang katekis. Dan di dalam kehidupan sehari-hari, dia dipandang masyarakat sini itu kok hidupnya baik, beragama juga tekun. Nah, dari situlah awal mula orang-orang sini itu tertarik untuk masuk menjadi agama Katolik. Itu ya, itu awal mula di situ. Dari ketertarikan inilah awal mula Gereja Santo Yusuf Getasan itu berdirinya sekitar tahun 69. 69 Iya. berdiri ya? Iya, jadi kami sudah ulang tahun emas kemarin. Iya. Iya, puji Tuhan. Ngomong-ngomong itu, bagaimana dengan pertambahan umat? Ada bertambah atau berkurang? Kalau untuk perkembangan saya kira malah bagus ya. Untuk perkembangan mungkin dari tambahan dari, kan sini ada dekat perumahan, itu di Gawe Mukti, itu kan pendatang-pendatang. Dan banyak keluarga-keluarga muda yang mencari perumahan di situ, dan di situ ada satu lingkungan tersendiri di perumahan situ. Itu ketua lingkungannya kebetulan dari orang timur ya, istilahnya bukan Jawa asli, tapi sekarang udah membaur kami. Jadi banyak gitu pendatang-pendatangnya. Oh gitu, jadi perkembangan Katolik juga cukup bagus di daerah sini ya, di Iya. daerah Getasan ya. Walaupun awal mulanya itu berarti dulu karena pemerintah menegaskan untuk semua warga negara harus Beragama, iya. Kemudian mungkin
masyarakat Getasan ini melihat Pak Guru tadi yang Iya, hidupnya betul. sangat baik. Iya, terus akhirnya para yang dulu kejawen itu mau belajar dan akhirnya dibimbing sama Bapak ST Jayus itu, almarhum itu. Ya, kebetulan itu temannya almarhum Bapak ini, yang Bapak saya gitu. Terus bapaknya panjenengan juga akhirnya ikut Katolik. Iya, dulu ya kejawen. Jadi gitu. Jadi masyarakat sini dulu rata-rata ya itu kejawen, terus ikut agama Katolik gitu. Ada pelajaran, ya. Terus ini tadi Bapak bilang mau ke gereja, ada pertemuan. Kalau untuk hari ini kami kan ada gladi bersih untuk Kamis Putih besok sore gitu. Sama Frater Adri dari Koasi Paroki. Kami sebetulnya dulu kan ikut Paroki Paulus Miki Salatiga. Perkembangannya gitu. Terus ada perkembangan lagi, kita ikut ke Kristus Raja Semesta Alam Tegarrejo. Terus pada tahun berapa ya? Sekitar tahun 2019 kami jadikan satu di Koasi Ngablak. Kebetulan ini baru 1 tahun kami itu, sekitar itu. Baru belajar bareng-bareng soalnya. Jadi jumlah umat di gereja kami, kalau jumlah umat ya sekitar 550, itu terdiri dari 7 lingkungan tadi. Jumlah umat ya, bukan ya. Besok Kamis Putih penuh dong. Ya penuh. Ini makanya kemarin saya di kontak sama Pak Camat sebagai gugus kecamatan untuk kegiatan-kegiatan Pekan Suci. Dari mulai kemarin kan Minggu Palma sudah berjalan lancar. Terus pas Minggu Palma kan ada kejadian di Makassar itu, jadi untuk keamanan juga diperketat. Memang mungkin harus ya, ini karena memang gereja-gereja Katolik dengan Kristen ini menjadi sasaran mereka ya, jadi memang kita harus lebih waspada dan mungkin untuk security harus lebih teliti melihat umat yang datang. Iya. Apakah di sini online masih berjalan online-nya juga atau Offline? Offline. Offline. Jadi kami dari hampir apa ya, 7 bulan lah kami sudah offline. Jadi kita kan istilahnya nunggu keputusan dari Bapak Uskup. Terus di mana kami tinggal di gereja itu zonanya zona apa dulu? Dilihat dari, kalau zona merah hijau ya. sini udah, puji Tuhan udah hijau. Jadi kami tetap menggunakan protokol prokesnya tetap ketat itu. Iya, cuci tangan. Jadi kami itu setiap kali mengikuti misa itu harus bawa SIM E, surat izin mengikuti Ekaristi gitu. Warnanya kuning. Ini untuk wilayah Santo Yusuf Getasan. Kemudian kalau kami mengikuti Ekaristi di Ngablak udah kartunya udah beda. Jadi untuk membedakan, oh ini dari wilayah Getasan, ini dari wilayah Ngablak atau dari Pakis. Jadi tahu gitu. Jadi datang menyerahkan SIM E, nama, terus alamat, nomor telepon, nanti dicek si buku tamu itu ada tatipnya tersendiri dan kami diberi nomor. Mamanya saya datang nomor 1. Iya. Terus jaga jarak gitu. Dan kami udah, puji Tuhan udah berjalan dengan lancar gitu. Iya. Iya. Tapi ada security juga kan? Oh, untuk keamanan kami istilahnya ya, kami dibagi per lingkungan, Bu. Jadi umpamanya tugasnya tatip dari lingkungan Teresia umpamanya. Terus untuk yang keamanan nanti dari lingkungan yang lain, lingkungan Angela atau Antonius. Jadi dibagi, udah ada jadwalnya. Iya, udah ada jadwalnya gitu. Udah bagus banget berjalannya ya, udah tertib gitu. Ya, puji Tuhan. Ya, kemarin udah dikontrol sama prokesnya kecamatan, kami sudah lolos. Dan izinnya kami mengurusnya sampai kabupaten, Bu. Iya, jadi kami memang benar-benar kerinduan umat untuk berekaristi itu ya bisa terlaksana, ya puji Tuhan. Tapi ya wanti-wanti dari Bapak Camat harus dijaga, harus istilahnya prokesnya tetap dijalankan. Selain gitu. Prokesnya, keamanannya Pak. Oh iya, keamanan. Itu benar-benar karena sedih banget saya kemarin juga yang dengar berita ledakan bom oh ya di Makassar itu. Katedral Makassar. Iya. Sebenarnya Katedral Makassar itu tidak seperti
tidak besar seperti di daerah-daerah lain. Oh, gitu. Katedral Makassar itu kecil karena dari zaman Belanda, bangunan dari zaman Belanda, dan itu tidak besar. Kok jadi target mereka gitu? Ya intinya kita harus tetap waspada. Tuhan kita Allah yang dahsyat, Allah yang kita sembah, Allah yang hidup dan nyata. Saya percaya ketika orang berniat jahat begitu, malaikat surgawi juga ada menjaga umatnya. Ya, kita memang harus kuat berdoa supaya Tuhan tetap proteksi umatnya dimanapun berada di Indonesia ini. Amin. Senang sekali saya bisa berkunjung ke Pak Triono, bisa mendapat informasi tentang umat di Getasan. Senang banget. Sebenarnya saya pengen sekali bisa meliput besok Kamis Putih, tapi nanti saya lihat situasinya. Begitu, demikian Pak. Terima kasih banget untuk waktunya Pak Tri. Sama-sama Ibu. Menjelaskan, jadi paling tidak orang di luar sana, umat yang di luar sana bisa tahu bahwa di Getasan itu ada gereja Katolik di sini dan perkembangan Katolik yang luar biasa. Ya, puji Tuhan. Dalam beberapa puluh tahun itu ada perkembangan itu yang luar biasa. Sebenarnya kan saya tidak tahu ya apakah sensus di negara ini berjalan benar atau enggak. Karena saya rasa sih perkembangan di Indonesia, perkembangan kekristenan luar biasa ya, karena perubahan di dalam dunia ini Tuhan memang berkuasa ya. Orang akhirnya bisa menilai gitu Tuhan yang benar, yang layak disembah, layak dipuji, layak dimuliakan itu yang mana. Kemudian jadi perkembangan kekristenan juga yang luar biasa di Indonesia, yang banyak orang pikir ini mayoritas, tapi sebenarnya sudah perkembangan Kristen luar biasa. Banyak sekali sebanyak orang yang datang pada Tuhan gitu. Termasuk saya Pak. Jadi saya salah satu yang dijamah Tuhan 10 tahun yang lalu. Saya dari seberang, saya Muslim dulunya Pak. Jadi saya dijamah Tuhan 10 tahun yang lalu, saya menjadi anak Tuhan. Ini udah jalan 11 tahun berarti saya menjadi anak Tuhan itu. Waktu itu saya lagi teman saya didoakan di Temanggung. Itu orang Katolik juga pendoa, Dokter Irawan sama Dokter Lisa. Kebetulan teman saya itu dari Bali, orang Katolik, minta didoain. Saya antar ke Temanggung. Sampai di Temanggung dia didoain, malah saya yang dijamah. Ya, panggilan Tuhan itu memang ya misteri lah, nggak tahu gitu. Betul. Iman. Kalau orang dulu, saya dulu waktu belum jadi orang Kristen, saya dengar orang bilang life is mystery. Saya pikir misterinya apaan sih? Misteri apa sih? Begini juga. Ternyata benar. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi. Iya, betul. Saya yang menyangkal Yesus, yang Yesus datang dalam tidur saya, tapi saya selalu reject itu. Saya bilang itu bunga tidur. Itu bunga tidur aja kok. Ternyata karena saya bandel, akhirnya Tuhan itu nyata-nyata berdiri di samping saya, Pak. Dia pegang kepala saya. Di situ saya tersungkur jatuh. Dan itu Dokter Lisa dengan Dokter Irawan termasuk Bu Ayu itu menyaksikan saya tersungkur jatuh. Itu kuasa Tuhan yang luar biasa. Dan saya memilih Gereja Santa Fatima menjadi tempat ibadah saya. Santa Fatima. Demikian saudara, saya akhiri pertemuan kita sore ini. Paling tidak saudara tahu bahwa di lereng Gunung Merbabu, di daerah Getasan, pertumbuhan Katolik yang luar biasa, dan mungkin saudara yang suka ziarah, sering berdoa di Gua Maria, mungkin dari Jawa Timur atau Jawa Barat atau dari Jakarta, dari Sumatera, saudara bisa mampir di Getasan. Di sini ada Gua Maria Pereng. Demikian saudara, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Amin.